Kalau untuk foto landscape, saya otomatis si travel photographer itu harus menguasai gear-gear tambahan untuk bikin foto landscape kamu maksimal. Kayak misalnya kita butuh namanya filter. Jadi si travel photographer itu akan bagus fotonya kalau dibekali dengan filter-filter landscape yang bagus. Jadi kita harus belajar namanya GND, ND, ya hal-hal kayak gitu. Terus yang biasa saya bawa juga itu saya bawa continuous slide. Jadi saya bawa continuous slide sama reflektor kecil biasanya. Itu untuk bikin foto-foto portrait gitu. Jadi kalau saya motret sosok wajah kepala suku, orang-orang yang asik gitu mukanya, kalau kita sering keliling kan kita akan ketemu wajah-wajah yang nyenengin lah gitu, yang bercerita banget. Nah itu kita bantu dengan lighting continuous itu. Saya juga kalau kita di foto landscape saya juga butuh tripod yang kokoh dan tripod travel juga. Jadi tripod itu juga nggak selalu harus bawa yang kokoh juga tuh. Jadi kalau kita misal foto landscape nggak perlu berdirikan tripod di air laut, misal air yang ada ombaknya gitu. Ya kita bawa aja tripod yang light aja, yang nggak usah terlalu berat. Tapi kalau kita mau ke lokasi yang akan diriin tripod di air laut, air yang kena ombak, ada getaran atau berangin kita butuh bawa tripod yang kokoh. Jadi pilihan semua sih. Jadi emang kita harus, intinya adalah kita tahu lokasi mana yang mau kita kunjungin. Kalau kita datang ke lokasi yang nggak perlu ada landscape-nya, ya nggak usah bawa tripod gitu. Jadi travel fotografi adalah bikin peralatan yang kamu bawa itu seoptimal mungkin, bukan seminimal mungkin atau semaksimal mungkin, tapi seoptimal. Jadi sesuai yang kamu butuhkan untuk kamu ambil foto. Biar nggak berat-berat bawanya juga ya. Nah iya, karena kita tuh naik pesawat ada bagasinya juga sih. Nah itu biar berat juga punggungnya. Iya, sih saya ya gitu. Nah, tadi kan udah ngomongin gear, fitur-fitur yang Mas Ranar paling andalkan ya kan dari R5. Nah, teman-teman pengen tahu nih, boleh dong dikasih saran gimana sih caranya biar bisa jadi travel photographer, gimana nih untuk Mas Ranar? Oke, jadi pertama-tama kalau mau jadi travel photographer, satu harus suka jalan dulu. Nah, nggak mungkin dong kamu pengen jadi fotografer travel tapi keluar rumah aja, aduh panas gitu. Mager. Nah, jadi harus suka jalan. Kedua, kalau yang saya rasakan selama ini, kamu harus konsisten. Ya, jadi konsisten tuh harus konsisten motret, harus kayak saya konsisten dari, menurut saya konsisten dari 2008, 2009 itu udah, ya motret tuh tentang landscape, budaya, potret, jadi budaya-budaya Indonesia. Saya dari tahun itu saya udah motret itu terus sampai akhirnya setelah kamu konsisten, kamu juga harus sering post di media sosial. Jadi post di media sosial itu perlu banget menurut saya, karena dan saya juga sering post di Instagram kayak gitu, karena menurut saya Instagram itu salah satu portofolio yang paling mudah dicermati atau mudah dilihat orang dan mudah dapat klien juga dari situ. Itu yang saya rasain sampai sekarang, dan saya konsisten ngepost di situ terus dari situ. Setelah kamu konsisten, udah upload di media sosial juga, udah bikin feed yang menarik di media sosial kamu, itu kamu akan dapat akhirnya personal branding. Jadi orang-orang tuh akan terbrand kalau lu butuh foto-foto Indonesia, lu kontak Ranar aja gitu loh. Akhirnya saya jadi dapat klien-klien dari majalah kontak saya, Mas punya foto ini nggak, kayak gitu. Nah itu berarti mereka sudah terbranding kalau nyari foto Indonesia ke saya. Nah itu yang dibutuhkan awalnya untuk sebagai travel photographer. Tapi ternyata nggak itu aja, kita juga dituntut untuk jadi seorang fotografer itu, nilai plus yang lain adalah kalau foto dia berbeda dari fotografer yang lain. Salah satu caranya adalah kita harus bisa bikin foto-foto dengan ide kreatif yang beda. Nah, salah satu hal yang sering saya lakuin itu biasanya, saya akan kalau mau pergi ke sebuah lokasi itu, sebuah destinasi, saya akan akan ketik destinasi itu. Kayak misal saya pengen ke Belitung atau ke Festival Lembah Baliem di Papua sana,
Saya akan ketik Festival Lembah Baliem Fotografi. Itu akan saya cari di Google, searching by image. Nah, saat saya klik by image itu akan keluar banyak banget foto-foto tentang Festival Lembah Baliem. Dan dari situ kita bisa lihat tuh foto-foto yang umum udah pernah difoto yang mana, foto-foto yang... Jadi maksudnya dengan kita lihat begitu banyak foto, begitu banyak contoh foto, kita jadi kebayang, oh ini foto-foto yang sering, oh ini foto-foto yang jarang. Nah, setelah kita ngelihat itu, kita bisa, oke, postcardnya adalah foto ini. Jadi kita harus dapat foto ini. Nah, setelah itu kita udah mempersiapkan dari foto ini, kita langsung ambil angle yang lain, kita ambil foto-foto dari angle-angle yang beda, yang nggak postcard. Nah, itu menurut saya penting banget untuk seorang travel photographer itu bikin karya, untuk membuat karya yang berbeda, penting banget dilakukan hal-hal itu, gitu Angel. Oke, berarti memang karakternya harus beda dari yang lain. Jadi mana orang tuh kalau ngelihat foto dari foto-foto biasanya nih ya pada umumnya, mungkin angle-nya gini-gini aja terus. Nah, kalau orang ngelihat fotonya Mas Ranar, ternyata ya Lembah Baliem tuh punya angle yang berbeda loh, fotonya seperti ini yang mungkin mereka baru tahu juga. Jadi otomatis mereka akan pasti mengingat, oh ini fotonya dari Mas Ranar gitu ya. Wah, keren banget nih. Gitu. Nah, teman-teman, ini inspirasi banget buat teman-teman. Terima kasih banget Mas Ranar buat sharingnya ke teman-teman nih semua. Tadi ada tips mulai dari perjalanan ya kan, sampai sekarang gimana Mas Ranar mendalami dunia fotografi travel khususnya. Nah, Mas Ranar, ini thank you banget udah sharing ke teman-teman semua yang mungkin tadinya belum tahu atau mungkin ingin cemplung di dunia cemplung di dunia travel fotografi. Sudah sedikit banyak dapat informasi, ilmu-ilmu juga dari Mas Ranar. Mungkin kalau ada yang masih penasaran, boleh langsung tanya-tanya di DM. Pasti dijawab sama Mas Ranar. Di IG-nya apa, Mas? IG-nya Ranar Pradipto Indonesia. Saya juga punya webnya itu www.ranarpradiptoindonesia.com. Itu teman-teman bebas, please tanya aja, karena saya senang banget kalau bisa ya ngasih apa ya yang saya tahu gitu, bisa saya kasih informasi yang saya tahu, dan pokoknya bebas aja lah teman-teman, kalau mau tanya monggo di DM. Udah gitu. Welcome banget nih Mas Welcome banget. Ya. Dan teman-teman juga jangan lupa terus pantengin, ikutin episode-episode selanjutnya apapun acaranya di YouTube Canon Indonesia, dan terus saksikan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Canon Indonesia. Sampai jumpa teman-teman, see you next episode. Bye bye. Bye bye. Thank you. Canon, delighting you always.